Bab 297. Selamat datang, Green Dragon ke hadapan Tuan Hugo dan memberi hormat militer. Tuan Hugo, selamat datang di Anhemia. Hugo meregangkan alisnya dan berkata sambil tersenyum. Raja Perang Green Dragon, maaf merepotkan. Membuatmu khusus datang kemari. Green Dragon tersenyum. Tuan Hugo, bahkan jika itu tidak diperintahkan oleh Dewa Perang, aku akan datang sendiri. Anda adalah salah satu orang yang aku hormati. Hahaha. Aku merasa sangat terhormat. Hugo tersenyum. Duar. Pada saat ini, semua orang mengerti. Ternyata orang yang mengundang Hugo ke Anhemia adalah Dewa Perang Kunlun. Teman lama yang disebut Hugo pastilah Dewa Perang Kunlun. Setelah keraguan ini terjawab, semua orang menarik napas dalam-dalam. Kecuali Dewa Perang Kunlun. Tidak ada seorang pun di Anhemia yang memenuhi syarat untuk mengundang Tuan Hugo. Keduanya adalah dua gunung besar dari Neslandia. Green Dragon teringat sesuatu dan berkata, Tuan Hugo, Dewa Perang memintamu untuk tinggal lebih lama. Beberapa hari lagi, ada upacara pelantikan Panglima baru, berharap Anda bisa hadir. Panglima baru adalah prajurit Dewa Perang. Hahaha. Aku ternyata bisa memiliki kesempatan ini. Tentu saja aku akan hadir. Hugo setuju. Ini membuat August Kinsman dan Bobby Lange bersemangat. Itu berarti mereka dapat melihat dua karakter tingkat nasional pada upacara pelantikan. Mereka sudah menantikan. Pada saat ini, Green Dragon mengedipkan mata pada Hugo. Hugo melihat ke arah tertentu dan segera mengerti. Raja Perang Green Dragon, kita bicarakan nanti. Aku sekarang mau ke suatu tempat sekarang. Jangan membuat orang menunggu terlalu lama, kata Hugo. Sekarang semua orang semakin penasaran. Hugo tidak pergi dengan Raja Perang Green Dragon. Kemana dia pergi? Perusahaan atau orang mana yang memenuhi syarat untuk mengundang Tuan Hugo? Oke, Tuan Hugo. Aku akan menjemputmu nanti. Green Dragon juga memperingatkan media. Anda dapat merekam dan membuat laporan berita. Tetap jangan mengganggu Tuan Hugo. Jika tidak, jangan salahkan aku bersikap kasar. Media ketakutan. Untungnya, tidak ada pengusiran. Masih dapat melaporkan berita berharga. Di bawah tatapan ribuan pasang mata, Tuan Hugo berjalan ke belakang selangkah demi selangkah. Semua orang ingin tahu siapa yang menjemput Tuan Hugo. Brem. Pada saat ini, raungan mesin bergema di seluruh penonton. Sebuah mobil sport Porsche berhenti membuat suara keras. Setelah Jolene turun dari mobil, dia bergegas langsung ke Nathan. Nathan, apa yang kamu lakukan di sini? Cepat dan pergi ke Infinity Entertainment bersamaku untuk berlutut dan meminta maaf. Apa kamu tahu bahwa perusahaan akan dihancurkan olehmu? Pergi buat apa? Aku sedang menjemput orang. Nathan berkata dengan tidak sabar. Siapa yang bisa kamu jemput? Ikut denganku. Kamu tahu, penjualan produk nol. Kita akan rugi banyak. Setidaknya 1,8 triliun. Ini semua salahmu. Jika bukan karenamu, bagaimana bisa perusahaan mengalami kerugian begitu banyak? Jolene meraih lengan Nathan dan hendak menariknya pergi. Jolene memunggungi kerumunan. Tidak tahu apa yang terjadi di belakangnya. Belum lagi ribuan pasang mata sedang menatapnya dan Nathan di sini. Karena Hugo dan asistennya sedang menghampirinya mereka. Nathan hampir marah. Kamu cepat pergi. Orang yang aku jemput akan segera datang. Tidak mungkin, Nathan. Kecuali aku mati hari ini. Kamu harus pergi ke Infinity Entertainment bersamaku untuk meminta maaf. Jolene mengambil sikap tegas dan menarik Nathan. Nona, apa kamu di sini untuk menjemputku? Pada saat ini, Jolene mendengar suara di belakangnya. Setelah Jolene menoleh, dia tercengang. Bab 298. Kedatangan Tuan Hugo. Dia gemetar dan tergagap. Anda adalah Tuan Hugo. Popularitas Hugo diketahui semua orang di Neslandia. Jolene bisa langsung mengenalinya. Hugo tersenyum dan berkata, Nona benar. Aku Hugo. Apa kamu di sini untuk menjemputku? Jolene melihat ribuan orang memandangnya dan media masih merekam. Dia gemetar dan berkata, Tuan Hugo, Anda salah paham. Aku tidak datang untuk menjemputmu. Sebenarnya dalam hati Jolene ingin segera menjemput Tuan Hugo.
Bahkan jika Tuan Hugo berdiri di pintu masuk Jordan Group sebentar saja, krisis Jordan Group akan berkurang. Tapi Tuan Hugo tidak ada hubungannya dengan dia. Nona, bukankah kamu dari Jordan Group? Hugo berkata dengan terkejut. Mendengar ini, Jolene tercengang. Apa artinya? Tuan Hugo akan pergi ke Jordan Group. Nathan memelototinya dan berkata sambil tersenyum. Aku di sini untuk menjemput Anda. Silakan masuk ke mobil. Hugo memandang Nathan dengan senyum penuh pengertian. Atas undangan Nathan dan Samuel, dia menaiki limusin Lincoln. Jolene memandang dari dekat Hugo masuk ke mobil. Dia benar-benar tercengang. Mungkinkah orang yang Nathan jemput adalah Hugo? Ya Tuhan, terkejut. Tidak hanya Jolene yang terkejut, tetapi semua orang juga sangat terkejut. Tidak ada yang mengira yang akhirnya menjemput Tuan Hugo adalah Jordan Group. Cepat ke Jordan Group. Cepat beritakan tujuan Tuan Hugo datang ke Anhemia adalah Dewa Perang Kunlun dan Jordan Group. Semua media utama menjadi gila dan pergi ke Jordan Group. Surat kabar, media, situs web, dan forum langsung menyebarkan berita eksplosif ini. Seluruh Anhemia, dan bahkan seluruh Neslandia, memusatkan perhatian mereka pada Jordan Group. Efek publisitas tak kasat mata semacam ini tidak bisa dibeli dengan triliunan dolar. Jolene melihat media yang pergi. Dia tertegun lama sebelum dia bereaksi. Ya, cepat ke Jordan Group. Jolene menyaksikan mobil spotnya berpacu ke Jordan Group. Dalam perjalanan, dia terus memikirkan mengapa Nathan bisa mengundang Tuan Hugo. Benar, pasti bos besar, karena orang yang datang bersama Nathan adalah Samuel. Samuel langsung diperintahkan oleh bos besar. Artinya, ketika rapat sebelumnya, Nathan mengatakan bahwa metode publisitas mereka salah, bukan omong kosong. Pada saat itu, Nathan sudah tahu bahwa bos besar akan mengundang Tuan Hugo. Itu sebabnya Nathan tidak takut menyinggung selebriti internet Erika. Bahkan beberapa hari tidak bersedia meminta maaf. Alasannya ada di sini. Bos besar misterius ini benar-benar luar biasa. Bukan. Bahkan dapat mengundang Tuan Hugo. Produknya adalah perangkat medis. Tuan Hugo adalah ambasador terbaik. Terlebih lagi, kualitas dan harga produk Jordan Group dalam setiap aspek bisa dipertanggungjawabkan. Tidak akan merusak reputasi Tuan Hugo. Jolene segera memberi tahu perusahaan. Di pintu masuk Jordan Group, semua eksekutif tinggi keluar untuk menyambut mereka. Menyambut kedatangan Tuan Hugo dengan sikap hormat istimewa. Di mobil Lincoln, Nathan dan Hugo berbincang santai. Baru pada saat itulah Samuel tahu bahwa teman lama Hugo sebenarnya adalah bosnya. Badan Tuan Hugo semakin baik dari hari ke hari. Nathan tertawa. Berkat metode kesehatan Tao yang Dewa Perang ajarkan kepadaku, aku berlatih setiap hari. Dan aku merasa semakin muda. Hahaha, Tuan Hugo tertawa. Bersambung.